Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni, NIM PO 7124225316. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Studi Fenomenologi Pengalaman Wanita Usia Subur di Puskesmas Sirapulo Padang, Sumatera Selatan. Eh, Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, menurut WHO mengungkapkan angka kematian akibat kanker mencapai 9,9 juta pada tahun 2020. Kanker serviks masih menjadi salah satu kanker yang paling sering terjadi pada wanita dan menduduki peringkat keempat di dunia. Terdapat 604.127 kasus baru dan setiap 2 menit terdapat satu kasus kematian akibat kanker serviks, sehingga ada lebih dari 342.000 kematian pada tahun 2020 dan 85% diantaranya terjadi di negara berkembang. Di Indonesia, kanker serviks berada pada urutan kedua sebagai kanker yang paling mematikan. Terdapat 36.633 kasus baru kanker serviks terjadi dengan angka kematian mencapai 21.003 pada tahun 2020. Setiap hari ada sekitar 50 perempuan yang meninggal akibat kanker serviks. Provinsi Sumatera Selatan pada urutan kedua dengan jumlah cakupan deteksi dini kanker serviks dengan metode IPA sebesar 25,16% dari Kemenkes RI tahun 2022. Deteksi dini kanker serviks di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2021 yaitu 1,7% dari target 80%. Rumusan masalah: bagaimana pengalaman wanita usia subur dalam melakukan pemeriksaan IPA di Puskesmas Sirapulo Padang? Tujuan penelitian, tujuan umum menganalisis secara mendalam pengalaman wanita usia subur dalam melakukan pemeriksaan IPA di Puskesmas Sirapulo Padang. Tujuan khusus, 1. Menggali pendapat wanita usia subur tentang pemeriksaan IPA. Menganalisis motivasi wanita usia subur melakukan pemeriksaan IPA. 3. Mengidentifikasi dukungan yang diterima wanita usia subur saat pemeriksaan IPA. 4. Mengetahui hambatan yang dialami wanita usia subur. 5. Menjelaskan dampak dan upaya lanjutan yang dilakukan wanita usia subur. Manfaat penelitian, aspek teoritis, dan aspek praktis. Bab 2, tujuan pustaka, tinjauan pustaka. Tinjauan teori kanker serviks. Kanker serviks merupakan keganasan yang berasal dari serviks. Serviks merupakan sepertiga bagian bawah uterus berbentuk silindris, menonjol dan berhubungan dengan vagina melalui ostium uteri externum. Dari Kemenkes RI tahun 2013. Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan jenis tumor ganas yang mengenai lapisan permukaan atau epiter dari leher rahim atau mulut rahim. Sapitri 2015. Penyebab kanker serviks ini, penyebab utama kanker serviks adalah anggota famili Papiviridae, yaitu Human Papilloma Virus atau HPV tipe high risk, yaitu 16 dan 18. Virus ini ditularkan secara seksual dan banyak diderita oleh wanita yang telah menikah atau aktif dalam melakukan aktivitas seksual. Deteksi dini kanker serviks menurut Kemenkes tahun 2017
terdapat berbagai jenis metode untuk deteksi dini lesi prakanker, yaitu diantaranya pap smear, inspeksi visual asam asetat atau IPA tadi, kerangka berpikir, capaian deteksi dini kanker serviks yang rendah, pemahaman dari sikap wanita usia subur terhadap deteksi dini kanker serviks belum optimal, tingginya angka kejadian kanker serviks, upaya pencegahan kanker serviks dengan melakukan IPA test dan pap smear. Tingginya angka kejadian kanker serviks ini itu faktor risiko, hubungan seksual usia dini, berganti-ganti pasangan seksual, paritas merokok, riwayat kanker serviks, usia, defisiensi nutrisi, infeksi klamida, dan ekonomi. Terdapat WUS, motivasi, dukungan, hambatan, dampak, upaya. Pengalaman WUS dalam deteksi dini kanker serviks. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman wanita usia subur atau WUS dalam melakukan deteksi dini kanker serviks. Partisipan dalam penelitian yaitu wanita usia subur yang berusia kurang dari 50 tahun. Partisipan dalam penelitian ini diambil dari rekam medis pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang memuat informasi wanita usia subur dan kontak yang dapat dihubungi oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel. Partisipan dalam penelitian ini adalah wanita usia subur yang telah melakukan pemeriksaan IPA minimal 1 kali di Puskesmas Sirapula Padang. Jumlah partisipan diperkirakan 5-8 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data penelitian, wawancara mendalam, in-depth interview. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, in-depth interview, disertai pengamatan dalam proses wawancaranya. Wawancara mendalam merupakan suatu proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab secara bertatap muka agar antara wawancara dengan partisipan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara di mana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial partisipan. Teknik analisis data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data non-statistika atau analisis data kualitatif. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa tematik dan software Excel. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. 2. Reduksi data. Melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan yang verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Etika penelitian, info concern, kerahasiaan, dan anonimitas, kejujuran ilmiah. Terima kasih. Baiklah.